Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita sebagai hamba Allah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala sedang memberikan berbagai macam ujian kepada kita, salah satu di antara bentuk ujian tersebut adalah dikuranginya kesehatan atau diberikan sakit oleh Allah. Maka ketika itu sikap yang terbaik bagi kita selaku seorang mukmin adalah hendaknya sabar, ikhlas, penuh dengan keridhaan, menerima kehendak daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah, jikalau kita sabar, ikhlas, penuh dengan keridhaan, ujian-ujian yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu akan bernilai ibadah dan besar pahalanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi sebaliknya, jikalau kita tidak bisa menyikapi itu semuanya dengan kesabaran dan ridho, maka di situ tidak ada nilai ibadah, tidak ada kesabaran, tentunya tidak ada pahala yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di samping itu pula, ketika ada saudara-saudara kita yang sedang diuji, dikuranginya kesehatan misalkan, sedang sakit, maka kita sebagai saudara, sesama hamba Allah, sesama umat muslim misalkan, disunahkan untuk mendoakannya, disunahkan untuk menjenguknya. Atau mungkin ketika ada saudara kita yang meninggal dunia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka kita pun memiliki kewajiban disebutnya yaitu fardu kifayah. Apa kewajiban kita sebagai seorang muslim ketika ada saudara kita yang meninggal dunia? Yang pertama, kewajiban berupa fardu kifayah adalah wajib memandikannya, mengkafaninya, mensolatinya, dan juga menguburkannya. Dalam hal ini, junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, udu al-marid wa atba'u al-jinazata tudzakirukumul akhirata. Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabdanya begini, udu, menjenguklah kalian semuanya, al-marido, terhadap orang yang sedang sakit, wa atba'u, dan mengiringlah kalian semuanya, mengiring al-jinazata, terhadap jenazah, tudzakirukum, maka bisa mengingatkan kalian semua, mengingatkan al-akhirata, terhadap akhirat.
Dalam hadis tersebut, junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita selaku umatnya, ketika ada saudara kita sedang sakit, kita diperintahkan untuk menjenguknya. Di samping itu pula, ketika ada saudara kita yang meninggal dunia, tentu setelah kewajiban fardu kifayahnya ditunaikan, kita disunahkan untuk mengikuti jenazah sampai selesai pemakamannya. Kenapa demikian? Sebab itu semuanya bisa mengingatkan kita terhadap akhirat. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sakit merupakan sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana ketika orang tersebut menerimanya dengan ikhlas, ridho, penuh dengan kesabaran, di samping itu bernilai ibadah, insya Allah Allah akan memberikan pahala yang besar kepada hamba-hambanya yang ikhlas dan sabar menerimanya. Di samping itu pula, kita sebagai saudara sesama muslim disunahkan untuk menjenguk. Seperti apa keadaannya? Sudah sembuhkah atau belum? Sakit apa? Kita doakan, kita support, kita beri semangat. Karena itu semuanya insya Allah bisa mengurangi beban rasa sakit yang diderita oleh saudara-saudara kita. Betapa sedihnya ketika ada saudara kita sedang sakit, tidak ada yang peduli, misalkan tidak ada yang menjenguk sama sekali. Itu adalah bukan ciri atau bukan akhlak yang baik bagi kita selaku umat muslim. Sebagai seorang muslim yang baik adalah ketika ada saudara kita sedang sakit, maka kita pun dengan sukarela, dengan senang hati menjenguknya dan juga mendoakannya semoga cepat diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu pula, ketika ada saudara kita telah berpulang ke haribaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika itu kita disunahkan untuk mengiring jenazahnya. Kenapa demikian? Karena ketika kita melihat jenazah, mungkin saat dimandikan, mungkin saat dikafani, mungkin saat disolatkan, sampai dibawa ke liang lahat, ke pemakaman, itu semuanya kalau kita mau berpikir, mau menjadikan iktibar, pembelajaran yang baik, itu semuanya bisa mengingatkan kita terhadap kehidupan di alam akhirat. Boleh jadi saat ini kita menjenguk saudara kita yang sakit, mungkin saja lain waktu kita yang sakit dijenguk oleh orang lain. Boleh jadi saat ini kita mengiring, merawat jenazah, menguburnya, pasti suatu saat cepat atau lambat kita pun juga akan diiring, kita pun juga akan dikuburkan oleh saudara-saudara kita. Itu adalah merupakan sebuah iktibar, pembelajaran, atau sebagai guru yang sangat berharga ketika kita melihat kematian, atau ketika kita sedang takziah dan diikuti mengiring jenazah sampai ke pemakaman. Akan tetapi, jikalau orang itu tidak bisa mengambil iktibar, tidak bisa mengambil pembelajaran daripada itu semuanya, maka kecil hikmah yang didapatkan. Tetapi jikalau kita mau mikir-mikir, tafakkur akan itu semuanya, bahwa kita pun cepat atau lambat akan dipanggil juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu akan mendapatkan hikmah dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit yang Al-Fakir dapat sampaikan. Namun demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, hingga kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung, selamat fid dini wa dunya hatal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.